nama aku Jessica Alvina. Nama aku Dinda. Nama aku Caroline. Dan nama aku Indi. Di bawah bimbingan Sir Syafiq Basri Asega, video kali ini akan membahas tentang komunikasi nonverbal Korea Selatan dengan mengacu kepada mata kuliah Intercultural Communication. Yuk simak videonya sampai akhir, kita pelajari bersama-sama. Tapi sebelum itu, sebenarnya apa sih komunikasi nonverbal? Jadi, komunikasi nonverbal merujuk pada penggunaan simbol-simbol tak terucapkan untuk menyampaikan pesan seperti gerak tubuh, kontak mata, sentuhan, penggunaan waktu, ruang, pakaian, bahkan bau. Nah, di Korea Selatan sendiri, komunikasi nonverbal sangat sering digunakan bukan hanya antar orang dari budaya yang berbeda, namun juga sering digunakan sehari-hari kepada teman sepantaran, bahkan kepada orang yang lebih tua atau sebaliknya. Yuk, kita bahas berdasarkan jenisnya. Pertama, paralanguage. Paralanguage merujuk pada kualitas suara atau vokal seperti pitch, tempo, artikulasi, dan vokalisasi. Di beberapa kesempatan, paralanguage juga dapat menunjukkan identitas seseorang seperti dari mana asal daerahnya berdasarkan aksen saat berbicara. Nah, di Korea Selatan sendiri terdapat 6 aksen atau dialek yang berbeda. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yuk kita simak seperti apa sih perbedaannya. 레알? Really? 진짜? 진짜? 진짜가? 진짜가? 진짜로야. 아, 그 진짜 이거 뭐 흔드네. 진짜로. 제주도는요? 귀? 에? 귀? 아, 귀 말고 이요? 귀. Who is that? 쟤 누구야? 자, 누구대? 요건 약간 고개를 이렇게 들어줘야 돼. 아, 들어줘야 돼, 이거는? 자, 누구대? 부산요. 장고. 차 누구? 화난 거 아니지, 상근아. 장고. 화난 거 아니야? 아유, 그냥 평상시였습니다. 장고. 짜이 누게? 짜이 누게? 짜이는 뭐예요? 짜이가 쟤. 누게? 누구? 짜이 누게? 한국말이죠? 짜이 누게? Nah, kalau tadi Dinda udah menjelaskan tentang paralanguage, yuk sekarang kita kenali bentuk komunikasi nonverbal kedua, yaitu kinesics. Kinesics atau gerak tubuh merupakan salah satu komunikasi nonverbal yang paling sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan tanpa disadari, ini adalah termasuk gestur, gerakan tangan, ekspresi wajah, kedipan mata, serta cara berdiri atau postur. Tingginya rasa hormat yang dimiliki oleh masyarakat Korea Selatan membuat gestur menjadi salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang paling penting untuk dipelajari. Karena apabila terjadi kesalahan dalam melakukannya, seseorang dapat dinilai tidak menghargai orang lain loh. Gestur membukukan tubuh atau bowing adalah salah satu yang paling sering kita saksikan. Banyak orang asing akan berasumsi bahwa membungkukkan badan kepada setiap orang dapat dilakukan dengan cara yang sama. Namun, dengan tingginya kepedulian akan sopan santun di Korea Selatan, perlu dipahami bahwa terdapat tingkatan atau cara melakukan gestur ini memandang kedudukan orang yang disapa. Dalam peraturan di Korea Selatan sendiri, kebiasaan membungkuk terbagi dalam 3 jenis, yaitu informal, formal, dan sangat formal. Selain kinesics, jenis komunikasi nonverbal ketiga adalah okulesics. Okulesics merupakan komunikasi nonverbal yang dilakukan dengan kontak mata dan merupakan kemampuan yang wajib dimiliki secara alami oleh setiap orang. Di Korea Selatan, seseorang tidak diperkenankan untuk menatap mata orang asing dalam waktu yang lama untuk menghargai kenyamanan dan keamanan orang lain di Korea Selatan. Nah, salah satu alasan yang paling kuat kenapa masyarakat di Korea Selatan jarang melakukan kontak mata adalah karena di sana sedang marak kasus stalker atau penguntit. Sehingga menatap mata orang lain di waktu yang lama akan menimbulkan rasa curiga dan tidak nyaman. Setelah okulesics, jenis komunikasi nonverbal selanjutnya adalah proxemics. Proxemics merujuk pada jarak seperti batas teritorial dan area personal. Menurut Neolib pada bukunya tahun 2017, beberapa orang dari negara yang tidak terbiasa dengan jarak yang dekat tentunya akan merasa tidak nyaman saat harus berinteraksi dengan jarak tertentu. Berbeda dengan mereka yang berasal dari daerah dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi atau budaya yang memang terbiasa untuk berdekatan dan berinteraksi. Di Korea Selatan, tidak ada peraturan baku mengenai jarak minimal atau maksimal saat melakukan interaksi. Namun, masyarakat Korea Selatan tidak terbiasa berinteraksi dengan jarak yang sangat dekat, terutama jika tidak mengenal dekat lawan bicaranya. Sehingga menjaga jarak saat berinteraksi menjadi hal yang sangat penting sebagai wujud menghargai privasi dan kenyamanan orang lain. Nah, jenis komunikasi nonverbal selanjutnya adalah haptics. Haptics sendiri merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang merujuk pada penggunaan sentuhan. Di Korea Selatan, contoh dari penggunaan sentuhan atau haptics biasanya seperti berpegangan tangan dan merangkul. Hal ini adalah hal yang lumrah bila ada perempuan saling berpegangan tangan ataupun lelaki saling merangkul bahu satu sama lain saat sedang berjalan bersama. Yang kedua, berjabat dengan kedua tangan sambil membungkuk. Hal ini merupakan salah satu cara orang Korea memberikan salam penghormatannya.
Dan yang terakhir adalah pinky promise atau yang biasa kita kenal sebagai janji kelingking. Nah, di Korea Selatan, pinky promise dilakukan oleh dua orang dengan mengaitkan jari kelingking dan menempelkan ibu jari sebagai cara mereka untuk berjanji. Nah, selain haptics, contoh jenis komunikasi nonverbal selanjutnya adalah physical appearance atau penampilan fisik. Merupakan salah satu jenis komunikasi nonverbal yang juga selalu memberikan sebuah hal terhadap bagaimana orang lain memandang setiap individu manusia. Masyarakat di Korea Selatan sangat mementingkan penampilan secara fisik sebagai bentuk representasi diri. Salah satu bukti penampilan memang penting di Korea Selatan adalah adanya standar kecantikan dan ketampanan seseorang yang cukup ketat. Contoh standar kecantikan bagi wanita biasanya wajah tirus dan kecil, hidung mancung, kulit putih pucat, tubuh kurus, dan masih banyak lagi. Contoh standar ketampanan bagi pria di Korea Selatan biasanya tidak memiliki rambut wajah, hidung mancung, kulit bersih, dan badan atletis. Selain itu, dalam hal berpakaian, di Korea Selatan tidak ada keharusan ataupun aturan untuk berpakaian rapi sesuai dengan tren di ruang publik. Melainkan hal ini merupakan sesuatu yang keluar dari dalam diri setiap individu masyarakat di Korea Selatan dan penampilan mereka yang tergolong modis. Terakhir, ada tentang chronetics yang menjelaskan tentang waktu. Masyarakat Korea Selatan sendiri sangat disiplin dalam hal waktu. Pada dasarnya, negara ini memiliki pola kerja yang cepat dan menganggap tepat waktu merupakan wujud dari cara menghargai orang lain. Contoh penjelasan tadi kami dapatkan dari wawancara langsung oleh Kak Hanali Margaret dan Kak Guru Putra yang sedang menjalani program studi abroad LSPR di Korea Selatan. Sekian video dari kelompok kami, semoga bisa menambah wawasan terutama bagi kalian yang akan mengunjungi negara Korea Selatan. Jangan lupa like, Comment, dan subscribe. Akhir kata kami ucapkan Kamsahamnida.